melakukan road to new normal. Yang kedua kena SDM, Pak Profesor dan hadirin sekalian. Karena SDM kita alhamdulillah dengan banyaknya kasus terjadi di Kota Lubuk Linggau, secara tidak langsung membangun SDM dari petugas Puskesmas sampai tim ambulans 119 kita dan satu tim medis yang dibentuk khusus rombongan PT Kalki, dan sama Pak Telki Pak Telki Lubuk Linggau yang selalu aktif untuk melakukan analisa daripada rapid ini sendiri, labornya sendiri, dan didukung lagi rumah sakit. Jadi kita SDM-nya sudah siap sekali ya, termasuk juga air bunda. Dengan banyaknya kasus di air bunda, jadi air bunda dikit banyak belajar dari kasus ini. Sehingga di air bunda sendiri, Pak Prof sekarang sudah punya ruang isolasi sebanyak 32 kamar. Yang dulu tidak ada ruang isolasi sama sekali. Jadi saya meyakinkan SDM Kota Lubuk Linggau, tenaga medisnya khususnya sudah siap semua. Baik dari supaya Puskesmas 119, tim dari Rumah Sakit Dinkes sendiri, termasuk Rumah Sakit Siti Aisyah juga. Ya, Rumah Sakit Siti Aisyah yang sudah juga punya kelengkapan sendiri maupun labor PCR sendiri. Nah, yang ketiga, ini kesiapan daripada sarana prasarana medis sendiri. Nah, tadi seperti kita APD kita cukup banyak, Prof, dari berbagai macam jenis. Ya, saya akhirnya jadi paham juga karena saya banyak belajar dari sini ya. Ada yang namanya baju bedah, ada yang namanya Smashfitnya, bahannya SponBond 95, ada yang bahannya parasut, ada bahannya Taslan ya, ada juga apron yang bagian depan sekali ya, ada N95, ada N95 yang bisa dicuci, ada yang tidak bisa dicuci ya, sebagainya ya, dan masker medisnya ya, kacamata Google, sepatunya ya, dan macam-macam itu. Alhamdulillah di Lubuk Linggau sekarang sudah lengkap, dan ini semua melengkapi daripada senjata perangnya daripada tenaga medis tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah kesiapan daripada sarana prasarana. Jadi untuk ruang isolasi tekanan negatif di Rumah Sakit Siti Aisyah kita sudah punya 14. Kemudian ruangan tekanan negatif untuk operasi, ruang operasi kita punya 2. Kemudian di air bunda kita punya 32 ruang isolasi. Ya, kemudian juga kita punya di Siloam 4 kalau tidak salah. Jadi baru 3 rumah sakit besar. Tapi di sisi lain kita juga sudah punya rumah sehat. Rumah sehat ini sedang kita mau alihkan. Kemarin kita pakai hotel 2. Satu hotel Asmas kapasitas 43 yang dari awal ini merawat daripada kasus konfirmasi. Dan ini alhamdulillah sembuhnya juga banyak dari sana. Kemudian juga ada hotel Dewinda, itu tempat tenaga medis kita nginep juga. Jadi Dokter Jen itu sudah 2,5 bulan tidak pulang ke rumah dia itu. Ya, rombongan Dokter Jen, rombongan Telki kita juga itu sudah hampir 2,5 bulan ini tidak pulang ke rumah. Ada 30 kamar dipakai di sana. Ya, kemudian juga kita sudah punya rumah sehat lagi, satu lagi itu memanfaatkan barak kompi. Itu ada 3 barak yang kita desain sedemikian rupa lengkap, ada AC, ada dapur, ada musola, ada kamar mandinya, ada tempat cuci pakaian sendiri ya. Ada CCTV-nya, ada wifi gratisnya. Itu kapasitas 72 orang. Sekarang sedang dipakai juga tetap, isinya sekarang 30 dikurang 4 yang keluar, jadi tinggal 26 lagi. Ini hasil tracking atau dari hasil rapid test 1219 orang tadi. Nah, kemudian kita juga punya yang sekarang kemarin baru saya resmikan itu Bandiklat. Bandiklat ini untuk memulai daripada akhir awal bulan ini. Jadi nanti yang di Asmas itu akan dipindahkan semuanya di hotel-hotel itu dipindahkan semuanya ke Diklat. Karena kita bayar hotel itu sebulan 300 juta, hampir 600 juta 2 hotel itu, Pak Prof. Ya, 600 juta. Jadi dengan 600 juta ini 2 bulan, makanya bulan untuk selanjutnya kita mendingan kita membenahi saja fasilitas kita yang ada.
Jadi di diklat ada 44 kamar itu yang pakai AC. Itu yang untuk diklat PIM 3 ya. PIM 2 malahnya. Nah, kemudian ada 33 kamar juga yang non AC yang kita persiapkan. Jadi total 77 kamar. 77 kamar ini, tapi memang ini akan dibagi. Jadi yang di Hotel Asmas itu akan dipindahkan di asrama A, asrama B. Yang konfirmasi positif tinggal 12 lagi, yang ada di Asmas itu akan dipindahkan ke asrama A. Nah, kemudian selebihnya cadangan. Nah, ini untuk sarana prasarana rumah sehat. Kemudian yang kelima, kita memang sudah 2 bulan ini melakukan yang dinamakan adalah kalau kami nyebutnya kawasan tertib COVID, Pak Prof. Jadi kawasan tertib COVID ini di dalam tengah kota Lubuk Linggau sendiri. Jadi itu areal pertokoan, areal perdagangan dan pasar. Nah, ini kami bikin penyekat 2, ya, dan kami tidak lagi menyemprot desinfektan seperti kami lakukan berapa bulan yang lalu dengan 8 kali penyemprotan seminggu sekali, ya, 4 kali malam, 4 kali siang, 2 kali serentak seluruh Linggau, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena kami setiap penyekatan kami punya 5 posko, 3 posko di luar kota, 2 posko di dalam kota ini. Semuanya semua mobil yang masuk Linggau ini disemprot secara otomatis, Pak. Itu mungkin bisa dilihat gambarnya. Jadi kami tidak perlu megang-megang lagi, Pak. Jadi kami sudah menghabiskan disinfektan ini kurang lebih 1000 liter lebih kali, ya. Baik itu dipakai maupun dibagi-bagikan itu 1000, dan ini produk dalam produk Lubuk Linggau sendiri. Karena memanfaatkan Serewangi, hidrosol air sulingan Serewangi. Dan kemudian juga kami membangun kawasan tertib COVID ini di tengah kota untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Dan alhamdulillah 90% kalau kita lihat di Linggau semua orang pakai masker, walaupun tentu pasti ada yang bandel karena mau ngerokok, ya, karena juga mungkin capek mau pakai terus. Tapi kalau ditanyakan mereka ada maskernya, ada, khusus di pasar-pasar juga ada. Malah di pasar kami bagi penutup wajah, yang melindungi wajah dan sebagainya untuk menjamin keamanan daripada pedagang dan pembeli. Nah, kemudian juga selain KTC ini ada membangun masyarakat tertib untuk menjalankan protokol kesehatan. Yang keenam juga kami mulai juga dengan sosialisasi yang dulu selalu sampaikan sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang terus. Jadi kami petugas Pol PP, polisi, tentara, ya, ini setiap berapa hari sekali kita pasti lakukan razia, Pak. Razia di tempat-tempat tertentu itu untuk mengingatkan terus masyarakat untuk tetap memakai masker. Itu yang paling penting, dan mengurangi daripada kerumunan ataupun social distancing. Polisi tanpa kita bicarakan lagi itu sudah hampir setiap malam, Pak. Setiap malam polisi itu pasti keliling, kalau ada restoran, ada apa yang rame-rame pasti turun semua polisi-polisi ke area-area tersebut. Dan ini sudah berjalan di Lubuk Linggau. Nah, makanya itulah pada hari Sabtu kemarin, hari Jumat kemarin kami mulailah dari rumah-rumah ibadah ini, ya, dan alhamdulillah semua sudah menjalankan protokol kesehatannya dan semuanya tidak ada yang sempurna, Pak Prof. Semuanya tidak ada yang sempurna, pasti semuanya ada yang bandel. Jangankan yang lain-lain, rumah ibadah pun ada yang bandel, banyak dari awal ada yang bandel. Dari 220 rumah ibadah di Lubuk Linggau, ada 25 sampai 30 rumah ibadah di Linggau ini bandel yang masih tidak mengikuti daripada anjuran dari ulama dan umarohnya. Ini juga ada. Dan selanjutnya adalah saat ini juga kita terus melakukan optimalisasi kepada petugas. Saya sedang membuat surat edaran kepada seluruh instansi dan semuanya, dan saya akan pakai apa yang dibuat oleh Prof tadi. Itu menjadi tahapan kami nantinya ke depan, ya. Nah, surat edaran sudah saya tanda tangan dan ini akan saya sampaikan kepada seluruh pelaku usaha, karena di Lubuk Linggau banyak sektor jasanya, ya. Dan saya sudah ngecek sendiri sampai kepada semua ini, ya. Dan kemarin juga Disdik
sudah memanggil seluruh kepala sekolah juga untuk mempersiapkan, bukan untuk melakukan sekolahnya, tapi mempersiapkan sarana prasarana yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Karena butuh waktu, ya butuh waktu, butuh proses, butuh pembuatan fisiknya. Seperti tempat cuci tangan kita bikin permanen semua. Seperti di Diklat sekarang, kalau yang nonton di sini mau ke Diklat boleh. Ya di Diklat sekarang tempat masuk sudah ada tempat cuci tangan di setiap tempat. Mungkin 10 meter sudah kelihatan tempat-tempat cuci tangannya. Ya, dan ini memang sudah kita kondisikan. Nah, kita harapkan nanti ke depan sekolah-sekolah juga demikian. Jadi di sekolah minimal ada 3 dan 4 lah minimal tempat cuci tangan yang permanen. Saya sedang berharap ini nanti program pembangunan Linggo ke depan seluruh jalan protokolnya ini minimal tidak 50 meter itu ada tempat cuci tangannya. Ya, jadi ini harapan kita jadi untuk lebih dipermanenkan. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa ini bukan new normal. Ya new normal itu kan ya karena kita selama ini juga kesehatan selalu menyampaikan cuci tangan lah, malah ada lombanya cuci tangan itu kan. Jadi sekarang malah kita diminta untuk lebih optimal lagi kan. Bedanya saya lihat kalau kata orang Linggo itu dulu kalau kita tidak pakai masker malu. Ya, kalau kita pakai masker malu dulu ya. Tapi sekarang tidak pakai masker juga malu kan? Nah kira-kira seperti itu. Nah jadi dan tentu harapannya setelah kita buka bertahap daripada sektor-sektor ini tadi rumah ibadah ya, kemudian orang-orang sektor-sektor yang insya Allah bisa menjalankan protokol, melengkapi sarana prasarana protokol kesehatan ini, maka nanti insya Allah perilaku masyarakat Linggo ini akan berubah dengan sendirinya ya. Asal ada sarana prasarananya. Tapi kalau sarana prasarana di rumah sakit tempat cuci tangannya nggak ada, bagaimana dokternya mau cuci tangan? Ya kan? Tapi kalau di rumah sakitnya nanti tempat cuci tangannya, ini rumah sakit di desa ya sekalian ya. Karena saya coba lihat nanti di Diklat itu sudah saya pasang semua itu tempat-tempat cuci tangannya sudah dibangun semua. Nah saya harapkan nanti di desa itu digampang-gampangkan saja tempat cuci tangannya. Dibuat tempat-tempat yang strategis sehingga siapapun yang ke rumah sakit itu diawali dengan cuci tangan. Masuk ke salah satu ruangan diawali dengan cuci tangan. Ini yang kita harapkan ke depan ya. Dan ini juga ada dari Pak Rudi ini bukan dari distrik saja nih, tapi dari perguruan tinggi STKIP ya. Nah, di STKIP juga nanti itu universitasnya atau perguruan tinggi dipasang itu tempat-tempat cuci tangan. Bikin saja permanen semuanya, permanen sehingga nanti ini contoh.